Oke, halo semua. Kita sekarang live Discord Evolution Trading dalam rangka menyambut kompetisi trading dari Bitget ya. Ini video sengaja saya rekam buat buat ini ya, video sengaja saya rekam buat ngasih lihat ke publik kita akan melakukan hal kayak gini lumayan sering. Nah, di sini udah siap di Discord. Sekarang sambil nunggu yang lain ya. Baru ada 4 orang di luar saya. Sorry, 4 orang sama saya. Nanti yang lain akan datang lagi. Pada saat ini kita akan bahas tentang ada kompetisi trading dari Bitget, dari salah satu platform kripto, itu dari Bitget. Di sini kita akan coba bahas 5 kripto pilihan, karena ini kompetisinya berupa trading competition ya. Saya akan jelasin tentang kompetisinya dulu, lalu kita akan analisa 5 kripto pilihan dulu. Habis itu, nanti kalau ada yang mau bertanya, silahkan di Discord ya, bisa di chat yang general, atau di langsung ngomong. Nah, kita perkenalan dulu tentang Bitget. Ya, Bitget pada dasarnya adalah exchange yang bisa bermain trading derivatif ya. Dan sekarang Bitget sedang mengadakan 2 perlombaan yang paralel. Oke, yang pertama ini trading futures untuk memenangkan MacBook Pro dan 80.000 USDT total. Ada hadiah maksimal 80.000 USDT total hadiah. Oh ya, sebentar, saya akan coba share screen dulu ya, biar sekalian orang-orang di squad bisa lihat. Saya share screen dulu. Oke, sip. Nah, ini harusnya sudah pada kelihatan. Jadi, ini adalah kompetisi untuk seluruh di Asia Tenggara. Total hadiah 80.000 USDT. Nah, terus kompetisinya sekitar 2 minggu. Ini udah mulai 2 hari yang lalu, jadi akan berakhir pada 12 hari lagi, yaitu sampai tanggal 30 Juni 2023, habis Idul Adha ya. Nah, hadiahnya nanti akan ada prize pool maksimal segini, 80.000. Yang nomor satu akan dapat 15% dari prize poolnya. Jadi dari 80.000 akan dapat sekitar 12.000 ya, kalau nggak salah ngitung. Yang kedua akan dapat 8.000 dolar, yang ketiga akan dapat 4.000 dolar gitu ya. Dan seterusnya maksimal ada sampai peringkat 20, jadi lumayan. Nah, ini di sini saya ada kebetulan peringkat saya masih agak-agak biasa aja ya, belum terlalu bagus. Ini masih awal-awal dan saya nggak tahu 2 minggu lagi bakal kayak gimana. Dan di sini ada orang-orang udah ada yang 300%, 214, tapi namanya juga trading pasti ya bisa kita nggak tahu ya sampai itu selesai apakah bakal wreck di tengah jalan atau gimana. Nah, detailnya pokoknya kita akan dapat hadiah total 80.000 dolar. Cara daftarnya gimana? Cara daftarnya ada pertama daftar dulu dari Bitget, daftar Bitget dulu. Nah, habis daftar Bitget, link untuk daftar Bitget ada di deskripsi ya. Habis daftar Bitget, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Nanti pencet tombol ini dan login gitu. Hal yang sama terjadi juga ini kan Asia Tenggara, ada trading competition lainnya yang lokal. Ini khusus untuk Bitget Evolution Community. Berarti hanya untuk referral saya. Jadi kalau udah daftar lewat referral saya bisa daftar ke sini. Dan hadiahnya ini 5.500. Nggak segede yang Asia Tenggara tapi lebih santai karena lebih dikit pemainnya. Kita tinggal pencet di sini sama daftar dulu. Jadi kita bisa sekali deposit dan langsung daftar dua-duanya ya. Jadi nggak perlu deposit 2 kali dan depositnya pun bebas bisa berapa aja. Dari 10 dolar pun udah bisa depositnya. Nah, gitu ya. Nah, kita tinggal daftar Bitget lewat link yang ada di deskripsi, lalu ke sini. Pencet tombol yang ada di deskripsi juga, lalu pencet tombol register. Kalau ini masih lama nih, kompetisinya sampai 7 bulan Juli tanggal 10, masih lama, 23 hari, lebih santai. Di sini pemenangnya nomor satu akan dapat 1.000 dolar, 1.050 ya. Nomor dua akan dapat 700 dolar. Nomor tiga 233 dibagi dibagi ya. Nomor nomor 6 sampai 20 dapat 70 gitu. Oke, di sini sudah ada beberapa orang ya. Di sini kebetulan saya ranking 2 karena emang orangnya dikit juga gitu. Nah, oke, terus eh sip, langsung aja kita mulai untuk eh, analisanya dari Bitget. Kita akan pilih 5 kripto pilihan ya. Saya mungkin akan mencoba mempersiapkan beberapa
kripto. Di sini saya akan pilih pertama Gala, kedua CFX, ketiga Matic, keempat dan kelima, bentar saya pikir dulu. Oke. Keempat dan kelima saya mungkin akan pilih Atom, Atom dan Sen. Jadi nanti kalau misalkan ada yang lain mau nanya, mau request, silahkan ya. Ini akan saya ubah dulu jadi Atom, USDT.P, di Bitget ya pasarnya, dan Sen. Kita coba satu-satu analisanya seperti apa untuk beberapa hari ke depan. Oke. Di sini saya punya Gala, time frame 15 menit. Kebetulan saya udah open posisi tadi di bawah. Terus kita mungkin coba analisa dari time frame besar dulu ya, dari Gala. Saya akan coba, karena ini tradingnya futures, kita nggak perlu sampai 1 minggu, 1 bulan. Kita mulai dari 1 hari aja, kira-kira mau kemana, lalu kita masuk di time frame yang kecil, 1 jam mungkin bisa gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat dulu bahwasannya Gala ini mantul ya dari low yang terakhir di sini ke sini membentuk higher low ya. Berarti ada kecenderungan bahwa Gala ini minimal dari sini akan naik atau akan relatif bullish. Cuman naiknya sampai mana itu yang jadi PR kita gitu ya. Nah, ini udah ada tanda-tanda kenaikan di sini. Saya akan tandain dulu gini. Karena ini adalah inside bar yang ada di sini. Berarti minimal kalau ada kenaikan kita bisa mencapai ke mother candle-nya atau si candle yang besar ini gitu ya. Ini saya akan coba tandain di sini. Berarti ini adalah mungkin bisa jadi target pertama kita. Tinggal pertanyaannya kita masuknya di mana gitu ya. Dan di bawah ini, di bawah si bodinya inside bar ini, dia nggak valid untuk di long. Jadi kita tunggu, kalau mau cari posisi long ya pantulan dari si body dari mother candle-nya tadi. Ini trendline saya hapus dulu karena kita udah tahu bahwa trennya kecenderungannya naik. Oke, kita ke 4 jam dan kita bisa lihat ada dia baru breakout ya. Kalau kita lihat, ini saya gambar trendline sedikit gini. Nah, dia breakout ya. Dan dari sini kemungkinan naik atau turun ada terus gitu. Karena ini masih tengah-tengah banget antara resisten sama support. Jadi kita nggak pernah tahu dia mau kemana. Lalu kita coba ke 1 jam dulu. Kita mapping lagi dulu. Nah, di sini kita masih tetap bisa kemana aja. Kecenderungannya memang masih naik, tapi kita harus hati-hati kalau ada struktur yang jebol. Gini, kita dari sini coba uh, gambar garis di sini. Ini adalah uh, strukturnya. Jadi di sini kalau dia turun dari garis ini, maka kemungkinan besar dia turun sampai bawah lagi. Mungkin akan ngetes trendline yang ada di sini atau ngetes atau sampai bawah lagi, kita masih belum tahu. Tapi ini adalah apa namanya struktur penentu dia masih mau lanjut naik atau enggak. Karena kita mainnya day trading aja atau ya mungkin kalau nggak swing-swing banget gitu ya intraday gitu ya. Kita coba lihat di sini di mapping. Nah, di sini saya udah melihat potensi ya pada dasarnya. Kita tandain lagi di sini. Bawahnya deh di sini. So, ini ada candle bullish engulfing. Kalau misalkan dari sini udah menjadi sinyal trading yang cukup bagus ya. Mungkin kalau kita mau coba ambil posisi dari candle bullish engulfing ini sampai bawahnya sampai sini, atau mungkin kalau mau agak lebih beresiko sampai sini, tinggal atur aja leverage-nya dengan target pertamanya ada di sini. Dengan begini RR-nya kurang lebih 1 di 0,2412 ya. Tapi kalau misalkan kita masih melihat dari potensi di jangka panjangnya di yang time frame besarnya 1 hari, kita lihat potensi Gala bisa sampai 0,25-an. Nah, jadi kita bisa persiapkan trading plan seperti ini. Nanti kalau misalkan ternyata jatuh ya udah kita tunggu di bawah lagi. Untuk sekarang ini adalah setup yang sebenarnya cukup bagus, tapi mungkin masih bisa sideways dulu agak lama. Kita coba pakai indikator. Mungkin saya menggunakan bantuan moving average ya. Moving average 50. Saya pakai moving average 50 dan 200 untuk melihat apakah ada cross golden cross atau dead cross gitu ya. Untuk yang 50 saya kasih warna kuning biar enak kelihatannya. Terus yang warna yang 200 saya kasih warna putih ya. Oke, jadi kita bisa lihat di mana sekarang posisi Gala dan kecenderungannya.
sekarang memang di sini udah ada terjadi golden cross dan di sini masih bullish. Nah, jadi selama Gala tidak break dari struktur yang ini atau Gala tidak tembus moving average 50, kita masih bisa sedikit berharap atau sedikit apa ya? Ada kecenderungan untuk Gala masih bullish gitu ya. Targetnya sampai sini dulu, ini tembus kita bisa lanjut sampai atas sampai 2,5 gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak dari buat Gala? Ini. Atau jadi mungkin kalau ini tembus, kalau struktur ini tembus, kita bisa tandain ada di sekitaran sini berarti area sini yang akan menjadi area of interest kita. Kita lihat di sini cari pantulan atau mau short sampai bawah terserah kalau setupnya bagus. Tapi pada dasarnya kalau itu tembus enaknya kita ada nunggu di sekitar 0,0225 sekitar segitu gitu. Kita coba cari konfirmasi lagi pakai metode lain, mungkin kita pakai Heikin Ashi. Nah, di sini hijau mulai terbentuk ya. Harapannya tinggal nggak terlalu sampai jangan merah lagi, gitu. Oke, sip. Sekarang yang ada di Discord, yang di live udah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, berlima ya. Yang mau nanya, mau request langsung ya. Jadi ini saya siapin 5 dulu, 5 apa namanya? 5 kripto. Nanti kalau ada yang mau tinggal di request aja mau apa. Cuman waktunya mungkin kita batasin 1 jam aja ya, biar nggak terlalu lama. Silakan yang mau nanya, kalau nggak saya pindah ke CFX. Nah, CFX saya ilangin dulu semuanya biar gampang. Kita lihat sama di time frame 1 hari dulu seperti apa pergerakannya. Kalau dilihat sebenarnya kurang lebih mirip dengan Gala ya. Uh, jadi dia membentuk higher low, jadi ada kecenderungan untuk naik. Dan dari sini ada inside bar yang kurang lebih valid, calon valid. Jadi kita lihat bahwasannya ada kemungkinan bahwa CFX akan ke mother candle-nya atau 0,226 gitu. Nah, tinggal kita mau masuknya di mana. Sebenarnya kalau kita pakai leverage yang kecil, kalau nggak mau mikir, kita udah bisa melakukan pembelian dengan stop loss-nya di bawahnya ini. Tapi kalau ini kena stop loss 12%, jadi hati-hati. Dan ini cuma 1,5 risk reward rasionya. Atau kalau loss kita akan loss 12%, kalau profitnya cuma 20%-an. Ini kalau mau pakai leverage gede, hati-hati gitu ya. Nah, karena kita dalam rangka kompetisi futures, berarti kita mungkin akan pakai leverage yang lumayan ya. Jadi jangan langsung masuk kalau gitu. Kita tunggu dulu entry yang lebih optimal. Nah, di sini sebenarnya kita bisa identifikasi CFX ini sedang berada di dalam range kotak di sini. Kita bikin sorry, jangan pakai ini. Kita bikin kotak gini ya. Nah, kita bikin gini. Nah, kita tunggu ini legit atau enggak keluar dari kotaknya. Karena kalau enggak legit, kita tunggu di bawah. Atau mau short sampai bawah, bisa. Nah, kita bedah lagi ke time frame yang lebih kecil. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita melihat ada satu candle warna merah yang close di bawah ini, ya udah kita jangan masuk dulu. Kita mungkin tunggu di bawah. Tunggu di bawahnya ada beberapa area, bisa di dasar kotak ini, di trend line ini, atau di sekitaran sini, di 0,17827 gitu. Mau short sampai bawah ya terserah, hati-hati aja karena kecenderungannya masih naik. Cuman ini kepentok di resisten gitu ya. Hati-hati atau mau nunggu sebenarnya lebih baik nunggu long di bawah gitu ya daripada short ke bawah gitu. Jadi kalau kita lihat kita pakai indikator ya. Kita pakai indikator pakai moving average lagi aja sama biar nggak terlalu bingung karena kebanyakan pakai indikator nanti bingung sendiri. Sama saya akan bikin moving average 50 dan 200 ya. 50 kita kasih warna kuning dan 200. 200 kita kasih warna putih. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat di sini bahwasannya moving average 200 masih menghantui sebagai resisten. Nanti entry yang lebih cocok adalah saat terjadinya golden cross ya. Jadi kayak Gala ini, begitu udah golden cross, naiknya valid nih. Kalau CFX masih belum ya. Ya minimal kita tunggu pastikan dia nggak balik lagi tembus dari moving average 50 ini. Gitu. Atau kita bisa coba pakai 15 menit kayak gimana. 15 menit sebenarnya udah oke. Oke, jadi kita bisa
lihat, pastikan dulu dia breakout dari ininya tuh legit. Nah, breakout dari kotak ini legit. Nah, breakoutnya tuh kayak gimana? Kita lihat 15 menit, kita bisa cari. Nah, ini berarti ini. Kalau misalkan nanti close dari sekarang kan masih ada 7 menit, 8 menit lagi ya. Close dengan candle yang bullish gede kayak gini, dengan close-nya itu di atasnya 50 moving average, kita bisa pasang posisi pembelian. Nah, mungkin kita bisa kayak gini. Ini kalau close ya nanti ya. Kalau close-nya legit. Dengan stop loss-nya di bawah si wick-nya ini aja gitu. Nah, sampai mana? Kalau mau halu ya sampai atas tadi, sampai si mother candle tadi ya. Kalau mau halu sampai sini. Sorry, kalau yang satu hari sampai sini. Kalau mau halu. Tapi mungkin di beberapa tempat akan ada koreksi segala macam ya. Ini full potensial sampai sini. Tapi kalau pakai 15 menit, mungkin kita bisa ambil beberapa tempat saat ada koreksi atau gimana, kita bisa coba untuk take profit sebagian. Ini full potensial untuk CFX ya, kayak gini, gitu. Nah, sekarang yang ketiga, Matic. Oke, sama sebenarnya. Setupnya sama ya, ini udah golden cross dan udah bullish, cuman ada beberapa konfirmasi yang harus kita confirm dulu. Nah, tapi kita biar semuanya sama, kita dari 1 hari dulu. Oke, kita bisa bilang Matic juga sebenarnya mirip sama, apalagi ini udah enak banget. Kalau kita lihat dari sini, ini supportnya relatif valid ya. Mantul dari sini, dari wick-nya yang ini, nah cukup valid ya. Dan dari sini cuman Matic masih agak ada masalah sebenarnya. Karena kenapa? Perhatikan inside bar yang ini, dia sempat turun ke bawah dan nanti sekarang masih masih mencoba untuk menembus itu gitu. Jadi saya tandain dulu si wick dari candle ini, saya tandain. Nah, nanti kalau itu tembus, baru kita bisa ke mother candle ini. Jadi untuk Matic ada 2 resisten yang di apa namanya, yang di kita pantau gitu. Atau kita bisa juga sebenarnya sekitaran sini ya, teman, karena terlalu dekat, kita tandain aja sih 7256 itu. Lalu kita coba ke 4 jam, apa yang terjadi. Ini adalah calon ya, baru calon ya. Calon double bottom bagi Matic ya. Ini bottom. Calon double bottom. Ini bottom, ini bottom. Nah, kalau ini udah tembus, baru Matic bisa naik sampai minimal kalau dia udah tembus, Matic akan naik sebesar ininya. Jadi ke sini segini, so Matic bisa ke 0,77. Atau ya kalau misalkan ke 0,72 tadi ya, itu jadi resisten dulu ya, kemungkinan ke situ. Tapi yang penting adalah nembus si 0,6595 ini, atau 0,66 lah. Ini. Nah, kita lihat dulu di 1 jam dan 15 menitnya. Oke. Di sini Matic sebenarnya udah membentuk struktur yang bullish ya. Ini dari sini apa namanya? Dia membentuk higher high dari sini. Tinggal mungkin dia mau bikin koreksi, pastikan dulu dia bikin higher low gitu ya. Nah, kita coba di 15 menit. Lihat gimana sih biar Matic itu bisa bullish. Nah, tadi saya udah pakai indikator moving average. Tadi kan udah ada golden cross ya di pas kita diskusi, pas kita di awal. Cuman kita coba pakai 50 aja dulu biar nggak ribet. Ini. Nah, oke. Kita lihat dulu. Masih ada 4 menit lagi. Pastikan Matic harus close di atas ini. Dan ya, karena Matic bentuknya kayak gini tadi, pastikan dulu dia tembus dari trendline ini. Ini tembus, kita bisa ngarah sampai ke 0,6595. Jadi kalau kita bikin trading plan, kita bisa gini aja. Kurang lebih. Gini. Ya di sini kita bisa take profit sebagian atau naikin stop loss nih di sini. Siapa tahu itu jadi resisten. Gitu. Tapi kalau itu tembus ya kita sampai ke atas. Gitu. Oke. Oke, udah ada 3 nih. Ada yang mau nanya dulu nggak? Ada request nggak? Diketik aja ya kalau mau request ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 di luar saya. Oke, silakan kalau mau request. Terus kita ke Atom.
Kita lihat dulu nih CFX nih. Nah, masih ada 3 menit lagi. Jadi kalau CFX ini kayak gini, kita bisa nih beli. Dan kemungkinan sampai atasnya cukup gede sebenarnya. Ini RR-nya cukup bagus, risk reward rasionya. Bentar, eh, trading plan-nya kegedean. 13. Ya, kalau full ya. Cuman mungkin nggak tahu nanti tengah-tengah akan ada koreksi atau perubahan struktur ya, itu kita close aja. Oke, itu buat CFX ya. Kalau mau nyoba silakan. Gala sendiri ya kalau sampai sini cuman satu, sampai sini 4,3 si risk reward rasionya. Silakan kalau mau dicoba. Eh, CFX juga gini. Terus Matic tadi udah ada ya. Oke, Matic tadi mana? Ini ya. Pastikan dulu tembus dari trendline ini ya, kalau Matic ya. Oke, sekarang kita ke Atom. Sama, ini ada candle bullish yang sedang terbentuk. Kayaknya sih bakal sama ya, bakal mirip ya dengan yang lainnya. Tapi kita coba dulu lagi dari time frame besarnya kayak gimana sih buat Atom. Nah, kalau Atom sebenarnya, ntar saya ilangin gambar dulu. Kalau Atom sebenarnya sudah cukup bullish dan bentar lagi nyampe ke targetnya di sini. Mirip dengan yang tadi ya, ada model candle-nya. Mirip. Nah, gini. Nah, cuman kalau misalkan strukturnya kayak gini, kayaknya lebih enak kalau kita tunggu dia tembus dari sini nanti. Kalau mau masuk dari sekarang ya boleh-boleh aja. Cuman lebih enak kalau kita tunggu masuk sampai sini. Yang mana kita bisa lihat adanya kemungkinan bahwa atom bakal ke support yang jebol jadi resisten, yaitu di sekitar sini. Jadi kita tunggu mungkin di 9,17 lah ya ini ya. Tembus untuk menjadi 10,4. Atom tuh kayak gitu. Tapi di day trading ya, nah, ini juga sebenarnya agak hati-hati karena mulai dekat resisten ya. Udah nggak make sense sebenarnya kalau buat Atom untuk melakukan pembelian gitu. Di 1 jam juga eh, ini kita harus hati-hati dulu karena eh, buat Atom beda sama Matic sama CFX tadi ya. Udah naiknya udah lebih kencang dia, relatif lebih kencang. Kita pastikan dulu si trendline ini nggak jebol gitu. Atau ya kalau trendline ini jebol kita bisa pasang posisi short gitu. Pasang posisinya mungkin sampai sekitaran sini, dari sini gitu. Atau kita mau tunggu sampai bawah ya terserah, bisa bisa dua-duanya gitu ya. Gitu. Nah, kita coba di time frame 15 menit kayak gimana buat Atom. Nah, kita pastiin aja kalau naik sampai dari sini sampai atas itu sejauh apa? Kita coba lihat. Kalau naik ya, ya 3%. Sebenarnya masih lumayan worth it kalau misalkan kita pakai leverage 10 kali bisa 30% ya. Masih lumayan worth it. Tapi ya hati-hati aja buat Atom. Jangan sampai kegocek karena itu dia udah relatif apa namanya jauh ya naiknya ya. Dan sekarang sebenarnya kita bisa bilang dia ada di resisten nih, sedang mencoba melawan resisten. Jadi hati-hati kalau trading Atom, gitu ya. Oke, sorry, tadi resistennya itu nge-refer pada deket-deket si ini ya, wicknya ini. Nah, kalau bisa tembus ya bagus, kalau enggak ya hati-hati. Oke, terus sen berikutnya. Wah ini candle-nya juga bagus banget nih. Oke, biar nggak bingung, saya langsung marking aja beberapa area of interest saya buat sen. Pertama ya daerah wicknya ini ya. Mungkin itu akan dijemput nanti wicknya. Yang mana kalau dari sini kita mau masuk udah lumayan ya. Dan sampai atas kalau wick itu tembus, kita bisa melihat kemungkinan kenaikan mungkin sampai sini. Ini pertama kali dia turun di sini, sehingga bisa mungkin dia akan retest lagi daerah situ. Udah bagus banget ini untuk sen. So, kita bisa coba. Dan ini udah golden cross, dan ini pas naiknya di atas moving average ya. Setupnya mirip banget kayak CFX tadi. Mungkin kita bisa pasang posisi gini, sedikit aja di bawah sini, lalu ke sini. Sini aja udah RR-nya udah 2,39. Kalau mau sampai atas lagi lebih lebih gede lagi. Sampai atas sini jauh banget. Ya, tapi mungkin nggak akan langsung ke sana ya, akan ada koreksi-koreksi atau gimana-gimana. 13%. Udah bagus banget gitu. Coba kita lihat yang lain tadi gimana nasibnya. Gala kayak gini.
CFX kayak gini, tar kecil ya. Nah, CFX kayak gini, terus Matic juga gini, kurang lebih gerakannya sama ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Atau ada request nggak? Atau ada yang mau live, Aceng? Untuk yang ini, sesi ini, saya berhentiin dulu rekamannya, jadi yang lainnya sisanya buat member Evolution Trading ya. Untuk teman-teman yang mau daftar, daftar Bitget, nanti langsung bilang ke saya bahwa udah daftar untuk lomba Evolution Trading dan lomba Southeast Asia, link ada di deskripsi ya. Saya matiin dulu rekamannya, tapi live tetap saya lanjut.